Yerusalem. Ya, saya langsung bilang saja begitu karena kita punya niat ini untuk mau ke Yerusalem baru. Ya, tidak ada bilang kata Yerusalem lama. Yerusalem lama tempat konflik. Ya, banyak orang yang mengunjungi itu. Ya, Ellen White bilang apa? Itu adalah satu error atau kesalahan. Saudara itu memang sangat sekali tahu sejarahnya juga ya. Oh, ini ada punya cerita juga ya. Memang langsung ditegur dengan firman Tuhan. Tetapi ya, oke, karena itu kita tahu saya. Jadi saudara-saudara, kita gereja ini sangat-sangat, ya, saya bilang bukan apa ya, tapi saya kalau saya masih merasa sakit. Ya, saya masih sakit. Apalagi kita punya hari Sabat ini. Setelah itu hari Sabat apa yang nanti mau kita masuk? Ngomong saudara-saudara, ya, ngomong. Orang Islam kepala puasa. Ya, kita ngomong. Ya, kita ngomong di kerajaan surga apa? Kita apa? Makan buah pohon kehidupan. Supaya kita punya umur jadi. Ya, betul tentu tidak mati, immortal, tambah terus, panjang terus selama-lamanya. Jadi kita harus terbiasakan di sini. Memang kita gereja itu kita latihan di sini pasti kita ke atas tidak ada lagi yang mau bilang katanya, kamu tidak ingat nyimun atau tidak ingat hari Sabat ya? Oh sudah tidak ada, sudah berlalu. Oke baik. Sekali lagi, Oma, saya mau tanya Oma ya, minta maaf dan juga Opa. Ini pertanyaan yang umum saja. Ya. Apakah hari Sabat ini adalah waktu yang Tuhan tentukan? Jawabannya ya atau tidak saja. Ya. Terima kasih. Opa setuju ya? Setuju ya? Ini waktu hari Sabat ini waktu yang ditentukan oleh oke. Waktu yang ditentukan itu dia punya nama lainnya apa? Bahasa yang biasa dibilang hampir-hampir nama seperti yang cari di laut itu. Namanya apa? Hari Sabat. Iya, tapi yang biasa Oma biasa dulu bilang apa yang di laut itu yang biasa banyak itu yang bilang mutiara. Bermata. Aduh, memang saya sudah bilang, iya dia kan di laut kan banyak fish, tapi dulu ada sejarah dengan fish juga tuh. Aduh, saya loh. Jadi ceritanya ini kata fish, ya kan? Fish itu ada punya penekanan sedikit. Beliau waktu pertama tuh pikirnya itu ikan, ya, itu fish, ya, itu bentuknya yang bersama. Tetapi yang di dalam Alkitab itu bukan ikan ya yang dimaksud, fish itu, ya, ya, artinya ada perayaan, ada assemble, gitu, dan assemble itu pada waktu yang sudah ditetapkan atau sudah ditentukan sama. Kalau bahasa Inggrisnya appointed time. Oke. Jadi hari Sabat, Opa dan Oma, kita semua ya. Kebetulan saya berinteraksi dengan mereka dan Opa dan Oma. Jadi hari Sabat itu waktu yang sudah ditentukan. Pada hari keberapa? Hari ke-7. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari ketiga, bukan. Itu yang tidak. Cuma itu yang bilang hari ke-7. Nah, ini saya mau tanya anak-anak boleh. Di ayat mana yang Tuhan bilang bahwa hari Sabat itu feast? Ini kelas feast children. Aja. Di ayat mana yang Tuhan bilang bahwa hari Sabat itu adalah feast? Pertanyaan lama. Sini karena kita waktu jadi maaf. Right, mantap. Kita buka dulu Leviticus. Paling pertama itu Leviticus 2 ayat 2 supaya kita lihat ya. Oma dengan Papi lihat ya. Ya ini kita lihat gitu. Leviticus atau Imamat ya. Leviticus 23 ayat 2 dan 3. Coba lihat ya. Coba lihat ini. Nah ini. Berbicaralah kepada anak-anak Israel. Katakan kepada mereka, perhatikan the feast of the Lord adalah satu hari yang kamu proklaim ya, kamu tentukan sebagai pertemuan kudus, yaitu feast ini. Ayat ketiga sekarang, ayat 3.
Yang pertama visi yang muncul, ya, visi yang muncul di situ adalah, ya, oke, di situ dibilang 6 hari lamanya. Oh, kalau 6 hari lamanya kamu bekerja itu visinya apa? Sabar, ya. Jadi visi itu adalah waktu yang sudah ditentukan, ya kan? Apa itu? Dan yang tentukan adalah Tuhan. Tidak ada bilang siapa yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Ini mengulangi Keluaran 20 ayat 8, 9, 10, 11. Itu. Jadi ini semua yang lalu ini mungkin satu kali lagi untuk anak-anak yang children ya. Children. Oke, Nona. Di perjanjian baru hari Sabat masuk dalam kategori visi itu ayatnya di mana? Nona pasti tahu ini. Hari Sabat itu dikategorikan sebagai feast atau ya dikategorikan sebagai feast itu ayatnya di mana? Atau waktu yang ditentukan itu ayatnya di mana? Di perjanjian baru biasa. Oh, di mana aja bilang kuat? Saudara-saudara, Kolose 2 ayat 16. Coba kita baca Kolose 2 ayat 16. Ya? Oh, Kolose 2 ayat 16 bisa ini saya, bisa langsung baca ya. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Oh, oke. Memang ini sedikit ini ya, ada gangguan tapi aduh. Kolose 2 ayat 16. Oke. Iya kan? Ini yang saya mau cari itu adalah hari Sabat. Ya, hari Sabat. Ya. Ini kita lihat ini hari Sabat. Ya. Hari Sabat. Kolose. Kolose 16. Ini dia. Hari Sabat. Iya kan? Jangan ada orang yang menghakimi kamu, ya. Oleh karena itu, jangan ada orang yang menghakimi kamu atau menghukum kamu mengenai ya, makan dan minum. Di mana? Di waktu-waktu apa? Di waktu-waktu yang sudah ditetapkan, yaitu satu adalah holiday, ada new, lalu dan berikut adalah Sabat day. Nah ini Sabatnya ini. Jadi Sabat ini termasuk dalam kategori feast. Ya, adalah salah satu kategori feast. Nah ini. Dan kalau tanya orang Advent nominal, kalau orang Advent masih di bangunan sana, mereka bilang Sabat ini apa? Sabat apa? Sabat ini apa? Mereka bilang Sabat ini adalah Sabat orang Yahudi. Itu mereka. Karena mereka jawab seperti itu. Karena mereka masih buka gereja pada hari yang hari 7, hari yang ke-7. Ya. Masih buka pintu bangunan pada hari yang ke-7 untuk ketemu. Jadi mereka bilang ini Sabat orang Yahudi. Tapi kalau tanya orang-orang Genim, mereka bilang apa? Ini Sabat ini Sabat orang dia, Sabat hari ke-7. Sabatnya orang-orang Advent. Ini katanya orang Genim. Oleh karena itu kita mau cari tahu mana yang benar, Sabat orang Yahudi atau Sabat hari ke-7 menurut dua pendapat ini. Ya kan? Satu bilang ini Sabat orang Yahudi, satu bilang ini Sabat hari yang ke-7. Oleh karena itu kita lihat dia punya bahasa Greka. Nah, ini bahasa Greka. Oman, ini bahasa Greka ya. Ini ya bahasa Greka dari Sabat ini. Ya, ini kita mau lihat ya. Dia punya Greka, dia punya kodenya itu 4521. Yaitu Sabaton. Ya. Sabaton, nah itu. Ya kita lihat aja. Sabaton, ya. Lalu
Tetapi Sabaton ini di situ dibilang dia punya akar kata asli dalam bahasa Ibrani. Dia punya kodenya itu 7676. Ya. Ya. Ini dia punya kode. Kode Girikanya itu 4521. Kalau kode Ibrani itu 7676. Ini 7676. Nah ini. Dan 7676 ini kita tahu kalau Kolose 2, kalau Kolose 2 Rasul Paulus tulis ini sebelum kayu salib atau sesudah? Sesudah kayu salib. Oke, kita lihat. Kalau di Perjanjian Lama, coba kita lihat ya. Di Keluaran 20 saja. Ya, Keluaran 20 karena orang Advent itu paling suka Keluaran 20. Ini adalah kamu akan hari Sabat. Coba kita ke Keluaran 20. Sedikit dulu untuk kita lihat ya. Apakah Sabat ini dia punya kodenya sama tidak? Ya. Ya. Oh, sedikit error ya. Jadi kalau itu bisa ini, bisa ada ini. Keluaran 20 kita lihat Sabat, kata Sabat di sana ya. Ngapa dan kuduskan hari Sabat ya. Oh, oke. Nah, ini ada di sini. Ya. Keluaran 20. Ya, kita mau cari apa di punya kata Sabat itu sama dengan di Kolose 2 juga. Ya, ayat 16 tadi. Karena ada dua pendapat. Orang akan bilang ini Sabat orang Yahudi, orang Gemim bilang ini Sabat hari ke-7. Ketemu lihat siapa yang benar. Ini kita lihat ini siapa yang benar, ya. Jangan kita kemana-mana lu siapa yang benar. Karena ada buku tadi ya. Remember the Sabat. Kita lihat kata Sabat aja. Dia punya ini mana? Oh. Oke, jadi dia punya kode sama dengan yang tadi. Berarti kira-kira gimana? Berarti Sabat yang di Kolose 2 ayat 16 itu Sabat yang mana? Sabat orang Yahudi atau Sabat hari ke-7? Karena apa? Bisa bilang seperti itu, Mami. Karena itu dia punya kode Ibrani sama dengan di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Itu. Aduh, memang berarti yang salah itu siapa? Yang salah siapa? Advent salah. Ya, Advent salah. Advent bilang itu Sabat orang apa? Yahudi. Yang benar itu berarti orang apa yang benar? Orang Gemim yang benar. Ya, orang Gemim yang benar. Cuma salahnya apa? Dua-dua bilang itu sudah dipakukan. Jadi Oma ini ya bahwa Sabat itu kalau visi itu kalau dibilang itu sudah dipakukan berarti hari Sabat juga sampai detik ini kita harus bilang itu sudah dipakukan. Tadi kita sudah buktikan hari itu, ya kita sudah buktikan. Hari Sabat hari ke-7 itu juga di hukum ke-4 itu sudah dipakukan. Kalau ikut mereka bilang, ya kalau ikut dari pintu gereja, ya bangunan gereja itu. Jadi tetap Sabat itu tetap ada terus. Oke, kita kembali ke Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 16. Ya, kita lihat ya. Mari kita cepat-cepat kita lihat Kolose 2 ayat 16. Kita tahu bahwa di Kolose 2 ayat 16 tadi Oma sudah bilang bahwa ini Rasul Paulus tulis setelah atau sebelum kayu salib? Belum. Wow, setelah ya atau sesudah kayu salib. Sesudah kayu salib. Kolose 2 ayat 16. Ya. Oke. Ini Oke. Dia punya ayat ya. Yang kita mau ambil dia punya ayat. Ayat langsung ayatnya. Oke. Ya. Di sini sudah ada kata apa? Meat and drink. Ya. Jadi meat and drink ini dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan. Yang kita tadi sudah lihat ini salah satunya adalah hari Sabat. Nanti bulan baru nanti sebentar. Ya, sebentarnya kita mau bikin, ya. Ya, sebentar. Nah, oke. Hari-hari lalu terus
Yang dilakukan pada saat itu di dalam dilakukan pada saat itu apa namanya? Tadi saya tunjuk. Meat and drink. Bagaimana kalau sebelum kayu salib? Kira-kira mereka apakah bikin meat and drink atau apa? Ya? Ya, oke, karena itu kita pakai Alkitab untuk kasih tahu. Ya, kalau begitu kalau sebelum kayu salib, apakah mereka pakai meat and drink atau pakai apa? Ya? Atau mereka lakukan apa? Oke. Kita kemana Sani? Ayat mana? Kalau di kayu salib apa? Kayu salib lagi. Sebelum kayu salib? Ya? Oke, dua Tawari. Kita lihat dua Tawari. Kita lihat dua Tawari. Dua Tawari 2 ayat 4. Nah, lihat tinggal ya, ada di punya apa? Waktu-waktu yang sudah ditentukan dia. Dua Tawari 2 ayat 4. Oke. Dua Tawari 2 ayat 4. Jadi waktu-waktu yang sudah ditentukan ini, hari-hari Sabat, bulan baru, dan hari-hari Sabat, ada waktu juga pagi dan petang, ya, namanya hari, ya, daily. Lalu hari-hari Sabat, bulan baru, dan kalau di sini dibilang feast, ini dibilang feast of the Lord. Ini feast tahunan, salam feast. Ini feast tahunan. Ini juga ada punya waktu yang itu ada kan? Lihat ini. Waktu-waktunya sudah ada lagi sama dengan yang tadi loh. Yang mereka bikin apa di sana? Waktu-waktu itu. Mereka bawa apa? Ya, ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan Allahku untuk menguruskan bagi dia. Satu hari harapannya ada dibakar ukupan, wangi-wangian, tetap dan roti sajian dan dipersembahkan korban-korban. Ini sebelum atau sesudah kayu salib? Saudara ini, Oma. Jadi berarti sebelum kita bawa apa? Bawa korban. Ini sebelum. Ya, ada korban yang harus di waktu-waktu yang sudah ditentukan sama dengan yang tadi. Yang Rasul Paulus tulis tadi di Kolose 2 ayat 16. Tetapi waktu Rasul Paulus tulis itu dia tidak bilang bawa domba lagi, tidak. Dia cuma bilang meat and drink. Ini. Jadi berarti mana yang ditiadakan setelah kayu salib? Korban-korban, bukan feast-nya, bukan waktu-waktu ditentukannya yang ditiadakan, tetapi dia punya korban, bukan feast. Ya? Waktu ditentukan itu tidak pernah berubah. Sama ini, lihat ini. Ada dibilang situ, ada in the morning, tadi di sana tidak ada new moon, bulan-bulan baru, ada Sabat, nih Sabat, hari-hari Sabat. Tadi di Kolose 2 ada Sabat, ada Sabat. Dan coba kita lihat ya, Sabat ini kalau kita tengok bersama lagi, Sabat ini kira-kira dia punya ini berapa lagi? Ini Sabat ini dia punya angka. Oh, lihat ini. 76. Berarti Sabat ini sama dengan di Keluaran 20 ayat 8. Jadi saudara-saudara, tadi orang bilang begini, feast itu sudah tidak ada feast dipakukan. Yang sudah berakhir, maksudnya dipakukan artinya berakhir, ya, berakhir. Tidak lagi bikin, ya, itu. Yang berakhir itu bukan feast-nya, bukan waktunya. Yang berakhir itu adalah dia punya apa yang dilakukan atau dibikin di waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Ya betul. Amin ya, amin. Saudara-saudara, ini orang bilang bisa dipakukan sama saya dengan God does not kill. Sama. Ya, sama itu. Ini semuanya diprovokasi ya, dihasut oleh iblis. Ya, sama. Yang tipu Adam dan Hawa itu, ini sudah yang pakai ya, bilang katanya semua sudah dipakukan, ya. Bukan semua, feast-nya sudah dipakukan. Karena sudah tidak lagi ikut-ikut kekabaran, akhirnya juga kembali ke bangunan. Bilang katanya, yang di Taurat bilang katanya, gua masih seperti itu,
Katanya visi itu sudah dipakukan kok masih dilakukan lagi. Apalagi dibilang kalau bikin visi harus bawa apa? Bawa binatang, bawa domba. Akhirnya ada informasi bilang mereka dengan gara-gara ini Randy sudah ajar ini sehingga sudah kembali. Biar Jo, kita mau kembali ke bangunan lagi. Ya sudah. Jangan sekali-sekali. Kita sudah bandingkan tadi yang ditiadakan adalah dia punya korban, ya, karena korban semua itu lambang untuk apa? Kematian Tuhan Yesus. Ayat ini mana? Korban-korban itu lambang Tuhan Yesus atau domba-domba itu semua lambang Tuhan Yesus? Tadi pagi John 1 ayat 29. John 1 kita lihat ya, John 1. John 1 ayat 29. John the Baptist bilang apa? Ya. Lihatlah anak domba yang mengambil, ya, bukan menghapus dari memang, ya, mengambil dosa dunia. Pisahkan orang itu dari dosa, jauhkan dia dari situ. Itu orang selamat. Ya, betul. Ya, itu Matius 1:21. Dia ambil. Kita punya dosa dan apa? Dosa dan upah dosa. Ya, upah dosa diambil. Sehingga kita yang tidak mati, dia yang mati. Lalu ada yang bilang katanya God doesn't not atau God does not kill. Wow. Lalu Tuhan Yesus mati di apa? Yang seharusnya kamu yang harus mati kekal. Karena upah dosa itu maut. Roma 3:3. Ini. Jadi domba-domba itu semua itu lambang, ya, melambangkan Tuhan Yesus. Ya, melambangkan Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah ada yang aslinya berarti lambang, apakah masih diperlukan? Tidak perlu. Itu yang ditiadakan, bukan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Bagaimana Allah bisa ikut? Ya, bukan. Jadi memang sekarang ini memang banyak doktrin-doktrin memang bikin kita mau jadi binasa semua. Kalau kita dengar, jangan kita harus semua kembali kepada Alkitab. Ada sesuatu kita kumpul kayak begini. Makanya kita kumpul kayak begini supaya ya kita bisa saling menguatkan, ya. Kita saling menguatkan. Nah, sekarang makna dari meat and drink. Nah, ini kalau dulu domba, sekarang meat and drink. Oke, bisa. Ya. Yes, indeed. Oke, itu paling mantap itu. Itu kalau yang membuktikan ini adalah itu berdasarkan kutipan terbuat. Cuma saya berdasarkan Alkitab. Tetapi paling lengkap itu ada 3 hal yang ditiadakan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Korban-korban, yaitu bunuh-bunuh domba tidak ada. Lalu terus keimamatan Harun, ya kan? Jadi keimamatan Harun itu lambang keimamatan siapa? Tuhan Yesus juga. Jadi korban Tuhan Yesus, keimamatan Tuhan Yesus, lalu satu lagi sanctuary, bukan centurion ya. Sanctuary atau Ka'bah di bumi berakhir. Ya kan? Sistem Ka'bah, liturgi segala macam yang menyangkut potong-potong domba berakhir. Semua Ka'bah di surga. Ya. Dan kita tahu bahwa Ka'bah itu tempel ya. Tempel. Tuhan Yesus bilang dia apa? Rombaklah tempel ini, rombaklah Ka'bah ini, dan aku akan dia sendiri. Jadi semua itu dia sendiri. Oleh karena itu coba kita buka Kolose 2 ayat 17. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 17. Ya, Kolose 2 ayat 17. Ini dia punya ayat lanjutan ya. Kolose 2 ayat 17. Ayat 17. Ini dia. Kolose 2 ayat 17. Jadi meat and drink ini adalah lambang akan hal-hal yang akan datang. Ya, yang akan datang. Di mana tubuh Yesus, tubuh Kristus apa? Di mana body adalah Kristus. Ini. Meat and drink ya, meat and drink. Kita ke Matius 26 ayat 26. Kita ke Matius 26. Kita cari kata body.
Kita tadi di sana, coba ada tidak? Matius 26 ayat 6. Matius 26 ayat 6. Ya. Ini. Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 26. Ini dia. Ya, ini body. Ya. Jadi ambil roti, lalu makan. This is my. Ya. Jadi tadi ada makanan itu adalah saya punya tubuh, bukan makanan itu pun tubuh, tetapi lambang dari tubuh Kristus. Nah, ini sama, ya. Cuma memang apa namanya? Terjemahan Indonesia hampir menyesatkan kita juga. Jadi akhirnya mereka bilang bahwa yang semuanya itu adalah wujudnya adalah Tuhan Yesus. Sebenarnya juga bisa itu kata itu wujud dari Tuhan itu berbahaya juga. Padahal lambang daripada meat and drink itu adalah tubuh dari Tuhan Yesus. Ya, tubuh dari Kristus. Ini seperti ini jawabannya, ya. Di mana ambil roti, lalu dia memberkati dan dia memecah-mecahkan, lalu dia berikan kepada murid-muridnya dan dia berkata, makan ini adalah tubuhku. Nah, itu meat and drink, dia itu adalah lambang dari tubuh, sama di dulu. Dan itu adalah lambang untuk sesuatu yang akan datang. Yang akan datang berarti kalau sudah yang akan datang itu berarti sudah ditiadakan atau kan masih dilaksanakan. Untuk yang akan datang ini belum terjadi. Itu belum terjadi. Kalau saya bilang ini adalah lambang dari barang yang sudah terjadi, stop. Kita tutup. Itu sudah dipakukan di kayu salib. Tetapi bilang ini lambang dari sesuatu yang akan datang, berarti nanti kita akan lakukan itu terus di surga. Saudara-saudara, jadi ini kita buktikan bahwa fish tidak pernah dipakukan. Untuk mempersingkat waktu lagi ya, artinya kita waktu. Di mana satu ayat bisa dari Presiden bisa kasih buktikan satu ayat lagi di Perjanjian Lama bahwa fish itu tidak pernah berakhir. Imam pasal 23 berapa? Tapi yang paling bagus itu Imam pasal 41. Coba kita lihat ya, kata ayat 41. Saya tadi malam pantau kalian punya apa? Bukan saya pantau kalian punya kelas bis itu. Saya bilang aduh, ini memang sangat mantap, saudara. Coba lihat kelas student. Ini punya kelas bis ini memang ya di YouTube ya. Artinya saya juga buka di YouTube, saya mulai ini. Ya, kita lihat, kita baca. Ada beberapa ayat, tetapi ini 41. Imam pasal 23 ayat 41. Statue ini atau ketetapan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Ini statue. Dan kita tahu it ini berbicara dalam konteks ini adalah feast. Ya. Yaitu feast, salah satu feast ya. Ya. Statue ini coba kita buka di ayat 21. Kita buka di 21. Coba di 21. Dibilang mana? Itu forever. Kata forever itu tidak ada batas waktu, selama-lamanya. Coba kita lihat ayat 21. Ada kata forever? Saudara-saudara, sesuatu forever. Ya. Statue forever in all your dwellings throughout your generation. Forever, ya. Statue, ya. Turun-temurun, tidak ada bilang katanya itu dipakukan. Ini kalau dipakukan dia punya bunyi bagaimana, Sami? Kalau dipakukan ini kalau sampai di kayu salib, saudara-saudara, memang mantap Bung Peki, ya. Jadi berarti statue ini until to the cross, ya. Ya ini. Kalau seandainya itu bukan selama-lamanya ya, kalau dipakukan ya, tetapi karena tidak dipakukan, itu dia punya masa berlakunya itu tidak expire ya. Ya, tidak ada kadaluarsa selama-lamanya. Karena ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Dari Tuhan sendiri.
Jadi Oma Papi, saya senang sekali untuk membagikan sesuatu untuk Oma dan Nawan dengan keluarga ya. Artinya Opa ya, saya memang saya terus terang saya banyak mau dibilang-bilang mau melayani ke sana, tetap memang saya punya motor ini cuma kaki doanya Pak. Jadi memang tidak sempat ke sana memang. Ya puji Tuhan kita kumpul-kumpul begini boleh supaya kita bisa berkarya. Ya sekarang ini memang saya sangat senang ya. Apalagi tambah Bung Piki lagi semua saya tuh, itu lebih saya senang lagi ya. Itu kita kembali ya, kita kembali hangatkan ya, hangatkan situasi dengan firman Tuhan supaya kita tetap panas. Dan kita saya mengingatkan ya untuk kita tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita ya. Amin. Terima kasih. Oh, sorry. Terima kasih Kak Alex untuk renungan yang indah ya, untuk menguatkan kita. Nah, kita mau masuk acara meet and drink. Kita undang Ibu Busanyer Jokang yang bawa. Ibu Busanyer mana? Ibu Lita dengan Ibu Agnes untuk bawa itu dan meet and drink. Makasih ya bagi yang mengambil berkomitmen untuk mengambil meet and drink, kami persilakan untuk berdiri. Makasih.
Jadi saudara-saudara, kita setiap kali kita bikin ini memang ada dia punya ordinance yang sudah tidak alkitabiah lagi, yaitu dia punya tata aturan, karena kan sudah diselesaikan di kayu salib, yaitu imam besar, bawa korban, tapi tetap perlu keteraturan ya. Jadi Tuhan Yesus pun waktu dia pecah-pecahkan, dia berdoa, baru dia bagikan, itu suatu perlambangan bahwa ada ciri khas. Nah, kita semua tahu bahwa posisi kita semua sama. Di sini tidak ada kepala gereja. Yang ada adalah saudara-bersaudara, yang tua dan yang muda itu satu keluarga. Ya, tentunya kita lebih menghormati yang lebih tua karena pengalaman. Tapi atas nama firman Tuhan, tetap orang harus bilang yang benar. Jadi bagian saya sebagai pembelajar juga untuk mengingatkan orang semua untuk mari berpartisipasi dalam firman Tuhan. Sebagaimana orang mau semua berpartisipasi. Kalau di sini ada masih yang anak-anak ya, kita tahu ada upacara baptisan yang tetap masih terus ya, tidak dipalangkan di kayu salib ya, dan beberapa upacara yang lain yang kita belum bahas saat ini, yaitu untuk mengikat kita dalam lambang. Tapi lambang itu tidak akan ada gunanya kalau orang tidak mengerti dia punya makna-makna ataupun dia punya. Dan makna-makna itu bisa saja orang sudah tahu tapi orang lupa. Makanya orang diingatkan dengan perayaan-perayaan ini. Dari petang dan pagi, mingguan, bulanan, dan tahunan tadi sudah dibilang. Jadi untuk itu bagi saudara-saudara kita semua, harapan saya pribadi sebagai keluarga umat Tuhan, kita senang semua kalau ya walaupun orang suka sama mau selamat, tapi yang duluan mau selamat inilah yang berkumpul sama-sama. Bukan egois, tapi yang orang jadi begini, masa orang mau rindu tuh Birman di sana selamat, orang tidak mau rindu dalam orang punya perjamuan atau keluarga kecil di dunia ini ya, keluarga umat Tuhan. Walaupun tetap orang akan mengikat juga, akan nanti mengabarkan Injil, akan membagikan ke saudara-saudara yang lain. Tapi firman Tuhan juga bilang mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga sampai ke ujung dunia. Dan Tuhan Yesus punya pesan supaya orang mau sampai ke ujung dunia, orang mesti jadi satu dulu. Jadi kalau orang masih beda-beda, bukan kita bilang jangan dulu pergi, pasti ada kekelemahan yang setan selalu pakai untuk membuat orang punya langkah jadi berat. Tapi kalau orang sudah satu, dan satunya itu hanya bisa dengan firman Tuhan ya, sebagaimana suami istri bisa satu, tapi bisa saja satu bukan dengan firman Tuhan ya, dengan firman bukan Tuhan punya firman, sehingga yang terjadi adalah peperangan dan great kontroversi berlanjut terus. Tapi kalau di dalam kehidupan keluarga ada kesatuan dalam firman Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera, kebenaran, dan kasih setia Tuhan yang tetap ada justice-nya ya, ada keadilannya. Dan kalau orang makan ini, mari orang ungkapkan dalam orang. Jadi orang berkomitmen untuk mengungkapkan itu dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang masih kasih kesempatan untuk orang hidup, untuk mengungkapkan di hari-hari ke depan ini, khususnya menjelang akhir dari probation kita masing-masing. Mari kita makan dan kita minum sama-sama. Sebelum orang makan hidangan makanan jasmani dan yang ada lain, orang ingat enggak waktu 3 bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan, waktu bulan baru orang berdoa, walaupun doanya mungkin enggak kontinu ya. Orang bilang kalau ada orang punya saudara-saudara yang soalnya enggak baku-baku dapa lagi, kalau orang boleh bilang boleh baku dapa sama-sama. Setiap doa itu dijawab, kadang-kadang orang lupa, so dijawab orang berdoa. Makanya orang nak berterima kasih. Sahabat lalu orang sudah dengar keluarga Rumagit berterima kasih karena berkat Tuhan. Sahabat ini orang mesti dengarkan pat orang berdiri sendiri. Orang berterima kasih, orang bisa datang lagi. Ya, untuk bukan cuma datang terus, tapi intinya orang berharap semua yang bisa berkumpul. Kalaupun ada halangan itu di luar rencana atau memang di luar kesanggupan orang. Karena itulah yang orang inginkan untuk sama-sama saling menguatkan
dalam jalan yang sempit ini. Terima kasih. Belum makan? Cuma udah makan ya? Oh iya, ntar malam pembukaannya. Oke, kita masuk ke acara sajian yang sudah bawa masing-masing. Kita